Gokil! Here we go! Marcelino Ferdinand wonderkid Indonesia yang sudah mencuri perhatian dunia sepak bola resmi bergabung dengan klub Inggris Oxford United. Dalam langkah besar yang menjadi sorotan para penggemar dan media olahraga, Marcelino meninggalkan jejak gemilang di tanah air dan kini siap menghadapi tantangan baru di kompetisi Inggris. Transfer ini tidak hanya membawa harapan besar bagi masa depan kariernya, tetapi juga menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia yang kini semakin mendapat pengakuan di kancah internasional. Dengan semangat dan bakat yang telah terbukti, Marcelino diharapkan bisa membawa angin segar dan kesuksesan bagi Oxford United. Selamat datang di Eropa, Marcelino, dan semoga perjalananmu semakin bersinar di pentas global. Bikin merinding. Oxford United tak sabar menantikan kehebatan Marcelino Ferdinand yang baru saja bergabung dengan klub. Dengan semangat yang membara dan bakat yang mencuri perhatian dari sepak bola Indonesia, Marcelino diharapkan bisa segera menunjukkan performa terbaiknya di lapangan hijau Inggris. Para penggemar dan tim Oxford United antusias menyambut kedatangan pemain muda ini, yang diyakini bakal membawa energi dan kreativitas baru ke dalam permainan mereka. Saksikan bagaimana Marcelino Ferdinand akan mengukir prestasi dan menggemparkan dunia sepak bola Inggris. Gacor! Bikin merinding sekaligus bangga. Pelatih Oxford United tak bisa menyembunyikan antusiasmenya saat mendatangkan Marcelino Ferdinand, mengungkapkan bahwa pemain muda ini memiliki semua talenta yang mereka cari. Dengan skill yang luar biasa dan potensi besar, Marcelino diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ada dan memberikan sentuhan magis di lapangan. Dia adalah sosok yang kami cari untuk membawa tim ini ke level berikutnya, ujar pelatih dengan penuh keyakinan. Kedatangan Marcelino bukan hanya meningkatkan kualitas tim, tetapi juga memicu harapan tinggi di antara para penggemar yang sudah tak sabar menyaksikan aksinya. Yes, Maarten Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia, membuat para penggemar sepak bola tanah air bersemangat. Namun di tengah euforia ini, netizen justru kompak memberikan dukungan untuk Hernando Ari, kiper andalan yang sebelumnya jadi pilihan utama. Dengan pesan-pesan semangat dan dukungan penuh, para fans berharap Hernando tetap berfokus dan siap menghadapi kompetisi ketat di bawah mistar gawang. Kesatuan dukungan ini menunjukkan betapa solidnya komunitas sepak bola Indonesia, siap memberikan dorongan kepada setiap pemain untuk tampil maksimal. Wow! Ex-striker timnas Jepang memberikan pujian hangat terhadap kebijakan naturalisasi timnas Indonesia, namun juga mengingatkan PSSI untuk tidak melupakan pemain lokal. Dalam pandangannya, langkah untuk mendatangkan pemain naturalisasi dapat memperkuat tim secara signifikan, tetapi penting untuk tetap memberi kesempatan dan perhatian kepada talenta muda lokal yang tak kalah berbakat. Pesannya ini mendapat sambutan positif dari penggemar yang berharap agar keseimbangan antara pemain domestik dan naturalisasi bisa memacu kemajuan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Wow, amazing! Mata dunia tertuju pada Indonesia. Maarten Paes, kiper baru timnas Indonesia, ternyata punya rekam jejak mengesankan yang membuat Lionel Messi frustasi. Dalam pertandingan legendaris melawan Barcelona beberapa tahun lalu, Paes tampil brilian dan berhasil menggagalkan beberapa peluang emas Messi, menunjukkan betapa tangguhnya dia di bawah mistar gawang. Kini dengan pengalaman dan kehebatannya, Paes diharapkan bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia dan menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh lawan. Para penggemar pun antusias menyaksikan bagaimana Paes akan menghadapi tantangan di level internasional. Wow, ternyata ini dia. Terungkap.
Shin Tae-yong akhirnya mengungkap alasan dibalik ketidakhadirannya Elkan Bagot dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Ternyata keputusan ini diambil karena Bagot membutuhkan waktu untuk pemulihan dari cedera ringan dan memastikan kondisi fisiknya kembali fit 100% sebelum kembali ke lapangan. Meski begitu, Shin Tae-yong menegaskan bahwa Bagot tetap menjadi bagian penting dari strategi tim dan akan kembali segera setelah siap. Para penggemar pun diharapkan bisa bersabar dan mendukung tim dalam 2 laga krusial ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Gokil! Auto bangga sekaligus merinding. Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, akhirnya resmi bergabung dengan klub Inggris Oxford United, mengakhiri spekulasi yang telah beredar selama beberapa waktu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Oxford United, klub milik Erick Thohir, yang kini menjadi rumah baru bagi pemain yang sebelumnya membela KMS Kadeinse di Liga 2 Belgia. Setelah beberapa bulan tanpa klub, Marcelino yang pernah mencatatkan 138 menit bermain dan mencetak 1 gol di Belgia, akhirnya mendapatkan kesempatan berharga untuk bermain di Sky Bet Championship. Pemain kelahiran 9 September 2004 ini menyatakan kebahagiaannya bisa berkompetisi di Inggris. "Saya sangat senang dan masih tidak bisa percaya saya di sini," ungkap Marcelino dengan penuh antusiasme. Menjadi salah satu pemain Indonesia yang tampil di Liga Inggris membuatnya sangat bangga dan ia berjanji akan memberikan 100% usaha untuk memaksimalkan kesempatan ini. Marcelino berharap dukungan dari semua pihak termasuk para penggemar Oxford United agar dapat memberikan performa terbaik dan bersaing ketat di tim. Dengan rekam jejak yang cemerlang, Marcelino telah mencatat 26 penampilan untuk timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Tahun lalu ia membantu Indonesia U22 meraih emas di SEA Games setelah 32 tahun dan ia juga mencetak gol termuda dalam sejarah putaran final Piala Asia. Tak hanya itu, ia menjadi pemain kunci dalam pencapaian semifinal Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade melawan Guinea di Paris. Kini dengan kehadirannya di Oxford United, Marcelino siap mengukir prestasi baru di panggung internasional, membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia dan menjadi inspirasi bagi para pemain muda lainnya. Wow, gokil, tak bisa berkata-kata lagi. Oxford United akhirnya resmi memperkenalkan Marcelino Ferdinand sebagai rekrutan baru mereka dan euforia menyambutnya sudah terasa di seluruh komunitas sepak bola. Ed Waldron, kepala operasional sepak bola Oxford United, tidak bisa menahan kegembiraannya saat mengungkapkan betapa antusiasnya klub untuk melihat perkembangan pemain muda Indonesia ini. Setelah berbulan-bulan spekulasi, Marcelino yang sebelumnya membela Persebaya Surabaya dan KMS Kadeinse di Belgia, akhirnya bergabung dengan klub divisi Championship Inggris yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri. Marcelino Ferdinand, pemain kelahiran Jakarta pada 9 September 2004, dikenal sebagai talenta menjanjikan. Ia telah menunjukkan kemampuannya di level internasional dengan 26 penampilan dan 3 gol untuk timnas Indonesia, serta menjadi kunci keberhasilan timnas U23 melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024 dan babak 16 besar Piala Asia 2023. Ed Waldron memuji Marcelino sebagai pemain muda yang sangat berbakat dan percaya bahwa meskipun ia belum sepenuhnya terbukti di level championship, potensi besar yang dimilikinya akan terlihat jelas dengan dukungan dan pelatihan yang tepat di Oxford United.
Meski Marcelino belum sepenuhnya terbukti di level ini, pengalaman internasionalnya sangat menjanjikan. Kami sangat ingin melihat bagaimana dia menyesuaikan diri dan berkembang di lingkungan kami, ujar Waldron. Dengan fasilitas pelatihan kelas atas dan lingkungan yang mendukung, Oxford United berharap Marcelino bisa memaksimalkan kemampuannya dan mengukir prestasi di kancah Inggris. Sebagai klub yang berdiri sejak 1893, Oxford United memiliki sejarah panjang dan kini semakin memperkuat jajaran tim mereka dengan pemain berbakat dari Indonesia. Dengan kehadiran Marcelino, klub ini tidak hanya berharap meningkatkan performa tim, tetapi juga mempererat hubungan dengan Indonesia. Para penggemar di tanah air tentunya akan sangat menantikan bagaimana perjalanan Marcelino di Championship dan berharap ia dapat membawa kebanggaan bagi sepak bola Indonesia di pentas Eropa. Gacor! Ternyata ini dia yang membuat haru sekaligus bangga. Rakyat Indonesia dibuat terkejut. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kini resmi bergabung dengan klub Inggris Oxford United, mengakhiri penantian panjang setelah kontraknya dengan KMS Kadeense di Belgia tidak diperpanjang. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, mengungkapkan alasan di balik perekrutan ini dengan penuh antusiasme. Buckingham memuji Marcelino sebagai pemain yang sangat menonjol dan memiliki potensi besar. Marcelino adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang berkembang di Asia, ungkap Buckingham, Senin, 19 Agustus 2024. Setelah mencari informasi mendalam tentang Marcelino, pelatih berusia 39 tahun ini sangat yakin bahwa kehadiran pemain berusia 19 tahun tersebut akan membawa dampak positif. Buckingham yang sebelumnya melatih Mumbai City FC menyatakan bahwa Marcelino adalah tipe pemain yang sangat dicari dalam timnya. Dia adalah pemain penyerang yang sangat menarik dan memiliki banyak talenta yang kami cari, ujar Buckingham. Marcelino, yang sebelumnya dikenal melalui penampilannya di Persebaya Surabaya dan Tim Nasional Indonesia, kini berkesempatan membuktikan kemampuannya di divisi Championship Inggris. Dengan hasrat dan semangat muda yang dimilikinya, Oxford United berharap Marcelino dapat membawa energi segar dan membantu tim berkembang lebih jauh. Buckingham sudah tidak sabar untuk mengintegrasikan Marcelino dalam strategi tim dan memberikan pelatihan terbaik agar ia bisa memaksimalkan potensinya. Kami merasa ini adalah kesempatan sempurna untuk Marcelino dan kami percaya dia akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik, tutup Buckingham. Dengan dukungan dari Oxford United yang dimiliki oleh Erick Thohir, Marcelino kini berada di Inggris dan siap memulai babak baru dalam karir sepak bolanya, membawa harapan baru bagi penggemar sepak bola Indonesia dan Inggris. Semangat Cak, kami masih menyayangimu. Bikin haru sekaligus merinding. Kabar gembira datang dari Timnas Indonesia dengan diumumkannya bahwa Maarten Paes, kiper FC Dallas yang sebelumnya membela Timnas U21 Belanda, resmi dapat memperkuat skuad Garuda setelah proses banding perpindahan federasi disetujui FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Paes bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, memicu euforia di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Timnas Indonesia akan segera menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam waktu dekat dan Paes berpotensi tampil dalam laga-laga krusial tersebut. Namun di tengah sorotan ini, netizen Indonesia secara kompak memberikan dukungan kepada Hernando Ari, kiper andalan Timnas yang selama ini menjadi pilihan utama. Dengan kedatangan Maarten Paes, Hernando Ari kini harus bersaing untuk posisi kiper utama dan netizen tak mau kehilangan momentum untuk memberikan semangat kepada kiper Persebaya Surabaya ini. Komentar-komentar penuh dukungan memadati media sosial Hernando Ari dengan pesan-pesan motivasi seperti "Sainganmu sudah sah ini, Bang."
Semangat ya, dan Hernando semangat terus, karena dalam sepak bola kalau GK ada persaingan, GK bakal berkembang, persaingan akan buat pemain jadi lebih baik dan termotivasi. Penggemar juga menyoroti pentingnya persaingan sehat dalam sepak bola, seperti yang diungkapkan oleh Andri Hermawan 654, yang yakin Shin Tae-yong akan adil dalam pemilihan kiper utama. Netizen seperti Viano_Haya bahkan mendorong Hernando untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari Paes dengan komentar, "Bang Nando, hayo okuras ilmu Bang Paes." Dengan semangat dari para penggemar, Hernando diharapkan dapat menghadapi tantangan baru ini dengan penuh percaya diri dan terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik Indonesia. Kiper muda ini mendapatkan dukungan besar dari seluruh tanah air yang berharap ia bisa bersaing dan berkembang bersama Maarten Paes demi kejayaan timnas Indonesia. Gokil! Auto bangga sekaligus bikin dunia sepak bola merinding. Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopez, memberikan pandangan mendalam tentang kebijakan naturalisasi yang diterapkan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut Lopez yang pernah merasakan atmosfer Piala Dunia 1998 bersama timnas Jepang, kebijakan naturalisasi yang kini diadopsi PSSI merupakan langkah yang sangat positif. Naturalisasi sekarang menjadi hal yang sangat umum dan global dalam sepak bola. Seperti halnya saya yang memerlukan hampir 10 tahun untuk proses naturalisasi di Jepang. Proses ini kini menjadi hal yang biasa dan bermanfaat, ujar Lopez usai laga PSS Sleman versus Persik Kediri. Kebijakan naturalisasi yang awalnya hanya menargetkan pemain asing di Liga Indonesia sejak Piala AFF 2010 kini beralih fokus pada pemain berdarah Indonesia di luar negeri, khususnya di Eropa. Perubahan ini ternyata membawa hasil signifikan dengan timnas Indonesia sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di level U23, timnas juga meraih semifinal Piala Asia U23 2024, menunjukkan dampak positif dari kebijakan baru ini. Wagner Lopez memuji langkah PSSI yang membuat timnas Indonesia semakin kompetitif di pentas internasional. Namun dia juga menekankan pentingnya tidak melupakan pengembangan pemain lokal. Pemain lokal juga harus terus berkembang dan dilibatkan dalam timnas. Pemain naturalisasi harus memberikan contoh yang baik agar bisa memajukan sepak bola Indonesia, tambah Lopez. Dengan pengakuan global terhadap proses naturalisasi dan dorongan untuk menjaga keseimbangan dengan pemain lokal, sepak bola Indonesia diharapkan dapat mencapai level yang lebih tinggi dan menjadi lebih kompetitif di kancah internasional. Gokil! Auto merinding, King Messi sampai bilang gini. Pemain FC Dallas, Maarten Paes, kini menjadi sorotan karena kemampuannya yang mengesankan di bawah mistar gawang, termasuk saat menghadapi mega bintang Lionel Messi. Dalam pertandingan persahabatan yang digelar pada 23 Januari 2024 di Cotton Bowl Stadium, Dallas, Texas, Paes berhasil membuat Messi frustrasi. Dalam laga yang dimenangkan FC Dallas 1-0 berkat gol Jesus Ferreira, Paes tampil gemilang dengan dua penyelamatan krusial yang menahan Messi. Pada menit ke-7, Paes menepis tendangan sudut Messi yang mengarah langsung ke gawang. Dan pada menit ke-12, ia kembali melakukan penyelamatan spektakuler terhadap tembakan kaki kiri Messi yang diterima dari Sergio Busquets. Penampilan solid Paes pada pertandingan tersebut menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi salah satu pemain terbaik dunia. Namun, Messi tidak selalu gagal menghadapi Paes. Dalam pertemuan berikutnya di babak 16 besar Leagues Cup pada 7 Agustus 2023, Messi mencetak 2 gol saat FC Dallas kalah 4-4 dari Inter Miami dalam adu penalti. Paes juga gagal menahan sepakan penalti Messi yang menambah catatan sulitnya melawan superstar Argentina tersebut.
Kini dengan kemenangan banding di Court of Arbitration for Sport (CAS), PAS siap membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada 6 September 2024. Dan kemudian menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Kehadiran PAS di timnas Indonesia menambah optimisme dan harapan baru untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dengan rekam jejaknya menghadapi Messi dan potensi besar yang dimilikinya, PAS diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Garuda dalam kompetisi internasional ini. Yes, alhamdulillah, akhirnya Coach Shin dan King Elkan baikan. Begini ceritanya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengonfirmasi bahwa Elkan Bagot tidak akan masuk dalam daftar pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini menandai kedua kalinya Elkan Bagot absen setelah sebelumnya tidak dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Awalnya, ketidakhadiran Bagot sempat dikaitkan dengan kekecewaan Shin Tae-yong karena Bagot menolak panggilan untuk membela timnas U23 melawan Guinea dalam play-off Olimpiade Paris 2024. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji, meski alasan pasti tidak dipublikasikan, absennya Bagot lebih disebabkan oleh pertimbangan teknis dan kepenuhan lini belakang timnas Indonesia. Saat ini, timnas memiliki back-back berpengalaman seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Edzes, serta Nathan Chu Aon dan Sandy Walsh yang juga dapat dimainkan di posisi tersebut. Dengan hanya 23 pemain yang bisa dibawa ke laga penting melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024, dan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi teknis yang matang. Keputusan ini adalah hasil perhitungan teknis dari tim kepelatihan Shin Tae-yong, jelas Sumarji. Timnas Indonesia akan memulai persiapan dengan berangkat menuju Arab Saudi pada 1 September 2024 dan diharapkan bisa tampil maksimal dalam laga-laga krusial ini. Dengan absennya Bagot, pelatih Shin Tae-yong berharap para bek yang ada dapat memberikan performa terbaiknya untuk meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia mendatang.